diatur ya Bapak, mulai dari zonasi, mungkin area parkir, area hijau, sama area candinya sendiri. Iya, kalau candi penataran ini adalah candi yang istilahnya kalau kelola parkir itu kita tidak ada sangkut pautnya dengan yang kita kelola. Kalau kelola parkir itu dikelola oleh BUMDes atau masyarakat sekitar. Kemudian kalau apa tadi? Mungkin kayak pengaturan zonasi, penghijauan ini ikut dari pengelola sini atau? Ya, kalau masalah itu kita yang mengelola, jadi kita tidak istilahnya mendapat dari luar enggak, tapi kita kelola sendiri. Tapi kalau candi ini berarti pemerintah atau masih Ya, ada campur tangan BUMDes? Ya, sini pemerintah. Ya, yang berkantor pusat di Trawulan. Ya. Oh, jadi satu yang sama yang di Sidoarjo juga ya, itu jadi wilayah Jawa Timur itu berkantor induk di Trawulan Mojokerto. Mungkin aksesibilitas menuju wisata ini itu cuma hanya dari situ aja atau? Ya, kalau dari Surabaya melalui Kediri juga ya. Kalau dari wilayah Malang ya lewat dari Kesamben, Alun nanti menuju ke. Nah, untuk jalannya sendiri tuh Pak, kan tadi jalannya kan main kecil itu apakah bisa kayak digunakan untuk dua big bus kayak yang bisa kayak crash gitu tuh, apakah memungkinkan bisa Bapak untuk dilalui, tetap bisa dilalui? Ya, kemungkinan bisa. Mungkin kan ini kan dari pemerintah kan mungkin hanya fokus ke candinya, tapi untuk pengelolaan seperti tadi parkir, UMKM lokal, kayak area sekitar ini untuk ekonomi masyarakat sekitar itu dikelola oleh BUMDes atau mungkin individu ya Bapak? Ya, ini mayoritas ya dikelola oleh Dharma Wisata itu ya, wisata. Itu ada yang mandiri tapi dikelola oleh BUMDes seperti parkirnya itu. Oh, tapi kalau untuk UMKM lokal di sekitar itu individu ya Bapak? Ya, individu. Jadi belum ada yang kayak pengelolaan masyarakat sekitar? Belum ada. Tapi untuk BUMDes sendiri itu mengarahkan atau enggak ya Bapak? Ya, kita mengarahkan aja. Ya. Mungkin pola kunjungan di sini tuh selalu ada gate-nya atau bebas ya Bapak? Ya, jadi kalau Candi Penataran ini dengan masuk tidak ada tiketnya. Ya. Kalau ya kita ada gate-nya. Kalau mungkin untuk pemesanan di hari-hari tertentu? Ya, pemesanan hari-hari tertentu kita siap untuk memberi pelayanan seperti memberi pemandu atau gate-nya itu. Ya. Yang saya di Sidoarjo itu biasanya kan ada hari-hari di mana kayak boleh prewedding atau apa, itu di sini juga disediakan akses? Ya, karena itu tadi saya sampaikan bahwa Candi Penataran adalah candi yang nasional. Jadi untuk pembuatan video seperti prewedding yang sifatnya untuk dipublikasikan ke media sosial itu ada prosedur perizinan, yaitu melalui websitenya budayajatim.com. Tapi seperti itu ada biayanya atau? Enggak ada. Tetap? Enggak ada. Ya, kita cuma membantu untuk mengarahkan ke perizinan itu. Atau mungkin saya bisa nanya lebih lanjut tentang terlibatnya masyarakat untuk pengelolaan di destinasi ini. Ya, kalau masyarakat cuma ikut mengamankan aja ya. Jadi tidak ada kaitannya istilahnya itu ikut membersihkan atau itu enggak ada. Jadi ini pure dari pemerintah ya? Ya, dari pemerintah. Mungkin sejauh ini kan ini sudah berdiri berapa lama Bapak kalau boleh tahu? Candi Penataran? Ya, jadi Candi Penataran itu dibangun pada abad 12 sampai 14, diawali dari Kerajaan Kediri, Singasari hingga Majapahit. Ya, itu kan udah lama ya Bapak? Mungkin lama. ada kayak perawatan, pengelolaan itu boleh disebutkan? Ya, kalau pengelolaannya ya itulah saya sampaikan tadi, tetap di bawah naungan Kementerian Kebudayaan. Kemudian jadi tadi kita di bawah kantor pusat di Trawulan tadi. Mungkin ada tantangan terbesar Bapak selama? Ya, kalau tantangan terbesar untuk merawat benda cagar budaya seperti yang ini musim penghujan. Nah, kalau musim penghujan itu banyak lumut atau licin-licin yang ada di batu itu, kita harus relatif super hati-hati juga. Kita tidak boleh kasar karena kita harus menjaga bendanya. Di sini masih boleh masuk apa Pak? Masuk candinya naik gitu? Ya, kalau di sini masih boleh naik. Sebenarnya ada beberapa komunitas untuk tidak boleh menaik, seperti komunitas umat Hindu, karena di sini adalah tempatnya suci. Sebenarnya tidak boleh, tapi untuk aturan itu harus ada duduk dua istilahnya instansi untuk membahas itu. Tapi untuk kayak perawatan bangunan ya Bapak, kan pasti kan seiring berjalannya waktu akan banyak direnovasi. Ya. Bagaimana untuk tetap menjaga antara renovasi itu dengan keasliannya gitu? Ya. Ini kan Candi Penataran pernah dipugar ya pada tahun 1815 ditemukan, kemudian dipugar pada masa pemerintahan kolonial Belanda.
yaitu pada tahun 1917 tadi. Ya tadi itu kita sampaikan yaitu untuk merenovasi yang mungkin ada pihak-pihak terkait untuk itu. Kalau untuk pemasaran dan promosi mungkin Bapak terakhir, apakah masih dikelola oleh individu atau mungkin ada tim promosi pemasarannya sendiri? Itu kan banyak masyarakat sekarang banyak kalangan anak muda untuk mempromosikan melalui yaitu media sosial itulah ya, tapi tetap melalui prosedur perizinan itu. Kemudian ada narasumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Mungkin Jadi, yang lain ada pertanyaan? Saya izin Ya, tanya ya oke. Pak, mengenai dampak dari wisata ini ke masyarakat. Kalau dilihat dari kondisi alam dan lingkungan sekitarnya sini, kira-kira kayak ada nggak pengaruh kegiatan wisata ya, kayak contoh pemandangannya atau kondisi tanahnya gitu? Iya, karena di Penataran ini kan termasuk di lereng Gunung Kelut ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau seperti 1 minggu terakhir ini kan cuaca ekstrim. Ya jadi ya itulah, memang kita harus super hati-hati juga untuk melakukan itu. Kemudian kalau dampak dengan masyarakat sekitar tidak mendukungnya, karena dengan adanya Candi Penataran ini banyak pengunjung, banyak wisatawan, juga akhirnya orang berbelanja mendapat income dari adanya Candi Penataran. Ya. Terus peran warga sekitar ini selain mengelola parkir, apa ada peran lain Bapak? Ya cuma ikut membantu istilahnya keamanan mungkin itu ya, kalau secara langsung nggak ada. Tapi tidak secara formal gitu. Nggak ada secara Tapi kalau formal. untuk penginapan homestay di dekat-dekat sini ada yang dikelola warga lokal? Ya juga ada 1-2 tapi nggak seperti Malang itu nggak. Ya. Terus buat kemudahan akses menuju tempat wisata ini itu membantu menambah penghasilan warga atau bagaimana Bapak? Ya juga bisa menambah penghasilan warga juga. Lalu potensi yang paling mendukung dari daerah ini kan tadi berada di lereng Gunung Kelut ya Bapak. Apa ada potensi-potensi yang mendukung pariwisata di daerah kawasan Candi Penataran? Ya dengan adanya Candi Penataran mungkin kalau orang-orang luar kota atau adanya makam Bung Karno, ada itu makam atau petilasan Syekh Subakir, itu termasuk destinasi wisata yang ada di Kota Blitar selain Candi Penataran. Dan sekarang kan ada lagi istilah yang viral akhir-akhir ini seperti Masjid Ar-Rahman juga sebagai destinasi wisata Kabupaten Blitar. Oke Bapak, saya mau tanya pertanyaan terakhir. Bapak kan selaku warga lokal daerah Ya, sini. oke. Nah mungkin apa ada harapan Bapak selaku warga lokal terhadap pengelolaan candi ini untuk kedepannya seperti apa gitu? Iyalah, karena kita termasuk beruntung ya berada di Kabupaten Blitar, ada peninggalan bersejarah, peninggalan nenek moyang yaitu Candi Penataran. Jadi harapan kita untuk teman-teman generasi muda semua, karena peninggalan masa lalu nenek moyang adalah sejarah kita. Mungkin itu. Bapak, saya mohon izin foto